Nggih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari mini riset saya yang berjudul Optimasi Perencanaan Produksi untuk Memaksimalkan Profit pada UMKM Pukis Munyip menggunakan pemrograman linier. Yang terhormat Ibu Susi Setiawani SSI MSc dan Ibu Arin Berliana Angrenani Estat MStat selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasi. Perkenalkan, nama saya Safira Fazanur Laila dengan akhiran NIM 088. Jadi alasan saya memilih Pukis Munyip sebagai objek penelitian saya adalah karena saat ini Pukis Munyip sedang viral di Jember. Nah, sehingga mengalami masalah kehabisan stok bahan baku yang menyebabkan hilangnya potensi profit. Sebagai pelanggan tetap Pukis Munyip, saya melihat ketidakefisienan ini perlu segera diatasi agar permintaan tinggi konsumen bisa terpenuhi. Maka dari itu, saya menggunakan pendekatan linear programming untuk menentukan kombinasi produksi yang paling menguntungkan di tengah keterbatasan sumber daya tersebut. Nah, fokus penelitian ini menjawab 4 hal, yaitu bagaimana model matematis produksi Pukis Munyip, lalu yang kedua, berapa jumlah produksi optimal untuk varian small, medium, dan large. Lalu yang ketiga, berapa besar profit maksimal yang dapat dicapai dengan kombinasi produksi optimal tersebut. Lalu yang keempat, berapa profit maksimal yang bisa dicapai dibandingkan dengan kondisi aktualnya. Lalu di sini untuk landasan teori yang digunakan meliputi riset operasi, linear programming, metode simplex, dan integer programming khususnya branch and bound yang dirujuk dari buku karya Mevlinda dan Mahyarni serta Syaifuddin. Nah, selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Data ini diambil melalui wawancara langsung dengan pemilik yaitu Mas Mahmuda pada tanggal 11 November 2025. Untuk data yang digunakan terdiri dari data primer hasil wawancara, meliputi harga jual, HPP, stok bahan baku, resep per produk, dan target penjualan harian, serta data sekunder berupa rekap penjualan 3 minggu terakhir. Lalu dalam model ini ditetapkan 3 variabel penelitian, yaitu X1 Pukis ukuran small, X2 ukuran medium, dan X3 ukuran large. Di sini yang perlu saya tegaskan adalah asumsi penelitian. Jadi pada analisisnya hanya berfokus pada menu reguler, tidak termasuk signature. Lalu yang kedua, kendala sumber daya dibatasi pada 5 bahan baku utama saja yang dianggap paling krusial membatasi produksi harian. Nah, sekarang masuk ke hasil dan pembahasan. Berikut adalah data-data yang saya peroleh. Yang pertama di sini ada data keuntungan per produk. Untuk varian small adalah Rp6.000, untuk varian medium adalah Rp9.000 dan untuk yang large Rp15.000. Lalu di sini juga ada data stok bahan baku harian dan data resep per produk. Nah, nanti data ini akan saya gabungkan untuk membentuk kendala ketersediaan sumber daya atau fungsi kendalanya. Lalu di sini ada data target harian per produk. Nah, target produksi hariannya untuk X1 itu lebih dari sama dengan 75 box, X2-nya lebih dari sama dengan 50 box, dan untuk X3-nya lebih dari sama dengan 20 box. Di sini yang perlu saya tekankan, angka-angka ini itu untuk target harian per produk ini merepresentasikan optimisasi atau target penjualan yang secara spesifik diinginkan oleh pemilik usaha. Lalu di sebelah sini ada data kondisi aktual yaitu rata-rata penjualan harian dan profit saat ini yang tercatat sebesar Rp720.000. Nah, lalu selanjutnya di sini setelah kita memperoleh data-data tadi, kita membentuk formulasi model matematisnya.
Jadi untuk fungsi tujuannya yaitu maksimalisasi Z sama dengan 6.000 X1 ditambah 9.000 X2 ditambah 15.000 X3. Nah, fungsi ini bertujuan untuk memaksimalkan profit total dari penjualan cookies munyip ukuran small, medium, dan large. Lalu selanjutnya yaitu fungsi kendala. Nah, di sini ada 8 total kendala utama. Untuk 5 kendala pertamanya ini dari tepung sampai topping, ini mempresentasikan keterbatasan stok bahan baku. Nah, di sini tanda pertidaksamanya itu kurang dari sama dengan stok tersedia. Lalu untuk 3 kendala berikutnya, nih dari target-target ini, ini adalah target penjualan harian. Di sini tandanya lebih dari sama dengan, karena di sini adalah target minimal. Lalu yang terakhir di sini ada kendala non negatif untuk memastikan nilai produksi tidak minus atau tidak negatif. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke perhitungan Excel. Jadi saya menggunakan metode simplex 2 fase karena model matematis saya memiliki kendala bertanda lebih dari sama dengan. Nah, di sini secara singkatnya itu fase 1 kan bertujuan untuk menghilangkan variabel artifisial dan untuk fase keduanya bertujuan untuk mencapai solusi optimal. Di sini itu saya menampilkan mulai dari fase keduanya yaitu iterasi kelima dan iterasi keenam. Nah, di sini di baris ZJ min CJ ini nilainya masih ada yang negatif dan ini menunjukkan kalau pada tahap ini solusi optimal itu belum tercapai sehingga perlu dilanjutkan ke iterasi berikutnya. Nah, di sini pada slide ini itu ditampilkan iterasi ketujuh atau iterasi terakhir. Nah, pada baris ZJ min CJ di sini nilainya sudah positif semua atau 0. Artinya kondisinya sudah optimal dan solusi optimal yang diperoleh adalah untuk X1-nya ini 75 box, untuk X2-nya 77,24 box, dan untuk X3-nya 20 box. Nah, dengan hasil ini nilai profit maksimum harian yang didapatkan adalah Rp1.445.124. Nah, selanjutnya di sini ada tahap validasi menggunakan POM-QM. Untuk memastikan kebenaran hitungan Excel tadi, saya menginput model matematis saya ke dalam software POM-QM dan didapatkan hasil untuk X1 di sini 75, X2-nya 77,24 dan X3-nya 20 dengan profit atau RHS Rp1.445.124. Nah, hasil ini kan sama persis dengan perhitungan Excel sebelumnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perhitungan manual metode simplex yang saya lakukan tadi sudah terbukti valid dan benar. Nah, karena produk cookies harus diproduksi dalam satuan yang utuh atau berbentuk bilangan bulat, kan tidak mungkin berupa desimal seperti yang medium tadi 77,24. Nah, jadi di sini diperlukan langkah integer programming agar hasilnya bisa direalisasikan atau realistis. Nah, di sini saya menggunakan metode branch and bound dengan bantuan software POM-QM juga untuk dan diperoleh untuk X1-nya itu tetap 75 box, X2-nya ini 77 box, di sini dibulatkan menjadi 77 box. Lalu untuk X3-nya di sini tetap 20 box. Nah, kombinasi inilah yang nanti akan ditetapkan sebagai solusi final dengan total profit integer Rp1.443.000. Lalu selanjutnya untuk hasil analisis hasil yang pertama itu mengenai profit dan kombinasi produksi. Berdasarkan solusi integer programming, profit maksimal yang dapat dicapai adalah Rp1.443.000 per hari. Nah, angka ini dapat dicapai dengan memproduksi 75 box cookies ukuran kecil, 77 box cookies ukuran sedang, dan 20 box ukuran besar. Nah, di sini kan terlihat kalau misalnya untuk ukuran medium ini mengalami surplus 27, yang awalnya targetnya adalah 50 menjadi 77. Lalu untuk analisis yang kedua itu analisis bottleneck. Di sini untuk perhitungan Slack menunjukkan bahwa stok glass memiliki nilai 0. Artinya, stok glass habis terpakai sepenuhnya dan menjadi bottleneck utama yang membatasi peningkatan profit. Nah, sementara itu untuk bahan-bahan yang lain ini
masih memiliki sisa stok sehingga penambahan stok bahan-bahan ini itu tidak akan menaikkan profit selama stok glass tidak ditambah. Lalu untuk analisis hasil yang terakhir, di sini jika kita bandingkan dengan profit aktual yang tadi sudah dihitung sebelumnya, di sini ada Rp720.000 dengan sedangkan untuk profit optimal dari perhitungan integer programming tadi didapatkan Rp1.443.000. Nah, di sini terdapat selisih sebesar Rp723.000 atau potensi kenaikannya itu sebesar 100,42%. Nah, angka yang besar ini membuktikan bahwa pola produksi Pukis Munyip saat ini belum optimal dan penerapan model ini dapat berpotensi menggandakan keuntungan harian mereka. Nah, lalu selanjutnya ini kita sampai pada kesimpulan. Yang pertama, perumusan model. Jadi model linear programming ini telah berhasil diformulasikan, mencakup 1 fungsi tujuan, maksimalisasi profit, dan 8 fungsi kendala dari stok target penjualan. Lalu yang kedua, berdasarkan hasil integer programming, profit maksimal harian yang dapat dicapai adalah Rp1.443.000. Lalu untuk kombinasi produksi yang optimal itu direkomendasikan adalah 75 box Pukis Munyip ukuran small, 77 box ukuran medium, dan 20 box ukuran large. Lalu yang keempat, untuk perbandingan dengan kondisi aktual menunjukkan adanya kenaikan profit lebih dari 100% atau selisih sebesar Rp723.000 yang menegaskan bahwa pola produksi Pukis Munyip ini belum optimal dan sangat bisa untuk ditingkatkan. Nah, untuk sarannya, berdasarkan temuan tadi, saya mengajukan 2 saran strategis pada Pukis Munyip. Yang pertama, disarankan untuk memfokuskan peningkatan produksi pada varian medium, karena varian inilah yang memberikan kontribusi profit terbesar. Lalu, yang kedua, Pukis Munyip perlu menambah stok harian glass karena bahan ini menjadi bottleneck utama yang menghambat peningkatan keuntungan sementara bahan lain masih menyisakan stok. Nah, di sini untuk daftar pustakanya. Terima kasih. Jika kendala target hariannya tidak digunakan, apa yang terjadi? Izin menjawab Ibu, kalau misalnya target hariannya itu tidak dipakai, nanti yang untuk X1 dan X3-nya itu 0 semua Ibu. Jadi hanya X2 yang diproduksi, seperti itu. Karena dia yang paling menguntungkan. Iya benar Bu. Jadi kalau di metode simplex kan memang yang paling menguntungkan itu biasanya memang diutamakan. Jadi untuk X1 dan X3-nya dianggap tidak menguntungkan, jadinya dibikin 0. Memang kelemahannya dari metode simplex seperti itu Ibu. Glass-glassnya ya yang menjadi pembatas sulit. Iya benar Bu. Kemarin waktu beli juga glassnya itu yang habis duluan. Varian glassnya udah pada habis. Nah, cuman ini akhirnya gini. Penjualannya jadi 2 kali lipat ya. Karena keuntungannya jadi 2 kali lipat tadi. Iya Ibu benar. Karena Nah, iya, gimana? Itu kan gini. Itu menggunakan cetakan manual kan. cetakan manual maksudnya pukisnya Bu. Oh iya. Biasanya kapasitasnya terbatas. Kemudian jika kita memaksimumkan medium ke 77 box, apakah alatnya cukup? Itu sudah kamu bahas. Kalau untuk itu, insya Allah sudah cukup Bu, karena kan untuk target produksinya ini juga sudah dibicarakan sama Mas Mahmudanya. Jadi memang dari Mahmudanya itu mau target produksinya itu segitu. Jadi itu bentuk optimisasinya seperti itu. Jadi saya masukkannya seperti itu di perhitungan saya. Jadi dari profit aktualnya yang awalnya 720 menjadi 2 kali lipat ya, 100% lah kenaikannya. Iya Nah, benar. itu belum dibahas apakah UMKM-nya benar-benar bisa memenuhi permintaan ini karena ada beberapa faktor, jam kerja perharinya, ketersediaan tenaga kerjanya, kemudian kapasitas pemanggangannya gitu ya. Baik. Nah, jadi itu apakah
oke menemukan profit optimal, tapi visible dalam realitasnya enggak gitu. Karena ini 2 kali lipat loh, gitu. Ya kan? Gitu. Kemudian hmm, ini sih integer programmingnya berarti menurunkan 1445 jadi 1445 sekian menjadi 1443 gitu ya. Iya, benar, Bu. Nah, itu penjelasannya mungkin bukan terjadi karena pembulatan ya. Karena X2 dari 77,236 begitu ya menjadi 77. Ada pengurangan sebesar sekian. Ya, Iya, benar. mengurangi konsumsi gelasnya. Nah, sekian itu kalau kita kalikan dengan 9.000 rumus profitnya ya, ya memang 2.124 rupiah gitu. Jadi bukan karena pembulatan, karena pengurangan Iya, itu. benar, Jadi Ibu. nah, kalimat interpretasinya kurang tepat. Jadi pastikan bahwa memang itu bisa dilakukan. Nah, kalau tidak bisa dilakukan, berarti penyediaan bahan bakunya yang harus dikurangi agar tidak Baik, Ibu. menjadi penumpukan bahan begitu ya. Baik, Bu. Jadi analisisnya ditambahkan, diperbaiki interpretasinya. Udah itu aja ya. Iya, baik, Ibu. Oke, Oke, terima oke. kasih, Bu Arin. Selanjutnya, Dedi. Dedi sudah di-upload ya. Ini sepertinya waktunya tidak nutut ya. Jadi Dedi yang terakhir ya. Kurang berapa orang? 1, 2, 3.